Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Untuk materi kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan iptek di era globalisasi. Materi kompetensi dasarnya adalah mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah siswa melakukan proses pembelajaran, peserta didik harap memahami pengertian globalisasi. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, siswa memahami karakteristik era globalisasi. Dan tujuan yang ketiga adalah siswa dapat memahami perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tujuan yang keempat, yang terakhir, siswa dapat memahami dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Baiklah, untuk materi perkembangan iptek di era globalisasi, nanti kita akan membahas tentang globalisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk globalisasi, nanti pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian globalisasi, karakteristik globalisasi, perkembangan iptek, dan dampak perkembangan iptek di era globalisasi. Baiklah, untuk pengertian globalisasi, bahwa globalisasi berasal dari kata Inggris, yaitu globalization atau globe, yang artinya sebagai proses menyatunya masyarakat dunia yang bersifat umum atau secara global, yang batas-batas antar negara itu luluh, sehingga peralihan aspek-aspek kehidupan antar negara berjalan cepat. Jadi pengertian dari globalisasi itu adalah tidak ada pembatasan antara negara-negara yang ada di dunia, sehingga aspek-aspek kehidupan antar negara akan berjalan dengan cepat. Nah, itu pengertian dari globalisasi. Kemudian karakteristik globalisasi, bahwa yang namanya karakteristik globalisasi mempunyai ciri-ciri. Secara umum, ciri-ciri globalisasi yang pertama adalah ditinjau dari aspek kultural. Ya, bahwa ditinjau dari aspek kultural, globalisasi semakin meningkatnya interaksi kultur melalui perkembangan media massa seperti televisi, internet, film, musik, maupun berita yang skalanya internasional. Jadi karakteristik globalisasi, ciri secara globalnya atau secara umumnya adalah bahwa yang namanya globalisasi itu akan berkembangnya media massa, ya, seperti televisi, internet, film, musik, maupun berita yang cakupannya skala internasional. Kemudian ciri yang kedua yaitu ditinjau dari aspek geografis, yaitu adanya perubahan dalam ruang, gerak, dan waktu. Jadi kalian sudah pernah belajar di kelas 10 bahwa yang namanya unsur sejarah itu adalah yang namanya ruang dan waktu. Yang namanya ruang itu adalah tempat untuk aktivitas manusia di muka bumi, dan namanya waktu itu adalah berjalannya masa nantinya yang akan dijadikan sebuah sejarah atau yang disebut dengan kronologis atau yang disebut dengan periodisasi. Makanya hal ini ditandai dengan semakin menipisnya jangkauan geografis suatu wilayah yang dapat ditempuh dalam waktu singkat. Jadi ditinjau dari aspek geografis bahwa yang namanya globalisasi itu jarak antara letak geografis itu semakin dekat. Karena apa? Contohnya sekarang yang namanya alat transportasi itu lebih cepat, efisien, dan aman. Contohnya adalah pesawat terbang. Nah, itu adalah merupakan salah satu karakteristik globalisasi secara geografis. Jadi manusia mempunyai tujuan mau ke negara mana. Dalam hitungan hari itu manusia itu akan sampai tujuannya ke negara yang akan dituju. Nah, itu ditinjau dari aspek geografis. Kemudian ditinjau dari aspek ekonomi, bahwa yang namanya globalisasi telah memunculkan
aktor-aktor atau peran-peran transnasional. Ya, seperti apa adanya sebuah perusahaan multinasional yang berkembang di berbagai negara. Ya, contohnya Indonesia. Indonesia kawasan industri itu sangat besar sekali, seperti di Cikarang, di Surabaya. Bahkan pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo itu akan menjadikan sebuah negara Indonesia adalah negara kawasan industri. Nah, karena sempitnya letak geografis, maka pemerintah menempatkan kawasan industri itu adalah di tempat-tempat yang lahan kosong. Sekarang kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan industri baru yaitu di Jawa Tengah, yaitu di Batang dan di Kabupaten Brebes. Nah, itulah dampak dari sebuah globalisasi dari aspek dari aspek ekonomi. Ya, maka akan adanya sebuah aktor-aktor transnasional. Ya, kemudian akan terbentuknya atau dibangunnya perusahaan-perusahaan baru. Ciri lain yaitu semakin didominannya organisasi semacam ekonomi global atau yang disebut dengan World Trade Organization atau WTO. Jadi yang namanya WTO itu adalah sebuah organisasi antar negara yang bekerja sama antara negara-negara di seluruh dunia, khususnya di Asia. WTO ini adalah dalam aspek adalah ekonomi atau perdagangan bebas atau yang disebut dengan WTO ini. Nah, itu adalah ciri-ciri globalisasi secara umum. Kemudian materi selanjutnya adalah tentang ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan IPTEK. Tentunya kalian kalau mendengar yang namanya IPTEK, tentunya kalian berangan atau berpikir tentang teknologi. Baik itu teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi komunikasi dan telekomunikasi. Yang namanya IPTEK sangat berkembang secara pesat ya dari tahun ke tahun. Sekarang bahwa yang namanya IPTEK kita adalah IPTEK yang sangat canggih. Adanya dunia internet yang fasilitasnya sangat mudah kita dapatkan. Seperti apa? Seperti handphone Android. Android itu sudah melekat dengan kita. Bahkan yang namanya Android itu kalian bisa mengakses ya segala sesuatu yang ada di dunia. Kemudian apa sih tujuan perkembangan IPTEK? Tujuan perkembangan IPTEK itu adalah sebuah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik. Jadi adanya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi tujuannya adalah untuk merubah kehidupan masa depan manusia itu yang lebih baik dan mudah, apalagi murah, cepat dan aman. Contohnya apa? Sekarang banyak tenaga-tenaga luar negeri yang masuk ke Indonesia maupun tenaga-tenaga kita yang ke luar negeri. Kita sangat mudah untuk mendapatkannya. Kemudian untuk komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri pun sangat mudah. Itu adalah merupakan salah satu perkembangan IPTEK. Tidak seperti dulu bahwa yang namanya manusia itu hanya bisa melakukan pekerjaan di negaranya sendiri, kecuali adalah orang-orang yang benar-benar mempunyai intelektual dan kompetensi yang sangat tinggi. Kalau sekarang tidak. Kemudian dalam segi transportasi juga sangat cepat sekali. Ya, dengan adanya teknologi canggih, kita dapat kemana saja sehingga boleh dikatakan generasi kita yang sudah mengenal IPTEK itu adalah dunia digenggam kita. Nah, itu adalah ilmu pengetahuan teknologi. Apa sih dampak perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era globalisasi? Jadi yang namanya IPTEK di zaman era globalisasi itu mempunyai dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Apa sih dampak positif dari perkembangan IPTEK? Dampak positif perkembangan IPTEK yang pertama adalah memberikan berbagai kemudahan. Jadi bahwa yang adanya sebuah IPTEK di era globalisasi kita sangat mudah untuk mendapatkan. Ya.
Contohnya apa? Teknologi. Lagi-lagi teknologi. Teknologi itu sangat mudah kita dapatkan. Contohnya apa? Handphone itu berbagai merek, berbagai aplikasi, sehingga mudah untuk melakukan sebuah komunikasi, baik itu komunikasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu adalah contoh dampak positif globalisasi, bahwa dampak positif globalisasi itu memberikan berbagai kemudahan bagi kita. Kemudian dampak positif yang kedua yaitu mempermudah luasnya berbagai informasi. Ya, mempermudah meluasnya berbagai informasi, bahwa kemajuan iptek membuat kita mampu mendapatkan informasi yang lebih luas. Contohnya apa? Ada yang namanya informasi kita bisa lihat di TV. Ada TV lokal, ada TV internasional, ada TV kabel, ada TV udara. Kita bisa melihat tayangan-tayangan yang ada di luar negeri dengan adanya sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Apalagi aplikasi-aplikasi yang kita dapat seperti apa? Yaitu seperti aplikasi-aplikasi penunjang untuk melihat tayangan-tayangan ada di luar negeri. Nah, itu adalah dampak positif yang kedua, adalah untuk mempermudah luasnya berbagai informasi. Kemudian yang ketiga adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Jadi yang namanya iptek itu telah memberikan kita kemudahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Alatnya apa? Ada yang berupa alat elektronik maupun alat cetak. Kalau sekarang alat cetak itu tidak berfungsi lagi. Karena apa? Yang namanya informasi itu hitungannya adalah menit bahkan detik. Informasi detik ini akan berubah informasi yang akan datang. Nah, itu sehingga apa? Kita tidak ketinggalan informasi karena adanya sebuah kemudahan untuk mengakses informasi di internet, yaitu dengan menggunakan media elektronik. Nah, itu adalah dampak positifnya, bahwa dampak positif globalisasi memberikan berbagai kemudahan, mempermudah luasnya berbagai informasi, dan yang ketiga bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Kemudian apa dampak negatif globalisasi? Dampak negatif globalisasi ada 3. Yang pertama, mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, hilangnya budaya tradisional, dan yang ketiga, banyaknya kerusakan di muka bumi. Dampak negatif yang pertama adalah mempengaruhi munculnya berbagai bentuk kejahatan, adanya sebuah gadget baru, kemudian gawai baru dapat memicu kejahatan di masyarakat, adanya sebuah penculikan, pembegalan. Itu adalah dampak negatif. Ya, atau bisa dampak negatifnya banyak perusahaan-perusahaan, tokoh-tokoh yang dikenal dengan yang namanya black market atau perusahaan-perusahaan ilegal. Sehingga apa? Adanya sebuah aksi kejahatan di dunia maya atau cybercrime ya juga merupakan semakin meningkat dengan semakin mudahnya mengakses informasi. Kemudian dampak negatif yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Nah, jadi negara Indonesia yang kental dengan tradisionalnya, yang identik dengan negara yang ketimuran-timurannya, banyak permainan-permainan tradisional, sekarang sudah mulai sirna atau sudah mulai menghilang yang namanya budaya tradisional. Karena apa? Yaitu dampak dari ilmu pengetahuan di era globalisasi. Lebih baik yang namanya anak-anak kita, masyarakat kita identik dengan yang namanya hidup tenang dengan bermain gadget atau bermain HP. Kemudian dampak negatif yang ketiga adalah banyaknya kerusakan di muka bumi. Jadi negara kita kaya akan sumber daya alam, namun hingga kini Indonesia masih menjadi bagian dari negara berkembang, belum menjadi sebuah negara maju. Jadi perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan kesadaran untuk merawat alam akan berakibat bencana. Ya, jadi adanya sebuah perkembangan iptek, kalau kita alamnya tidak dilestarikan, itu akan mengakibatkan sebuah bencana. Marilah kita jaga lingkungan alam sekitar kita, supaya lingkungan alam kita tetap utuh dan tetap lestari. Terima kasih untuk materi pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat
bisa memahami apa yang telah Bapak jelaskan.